Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Selamat menonton alur cerita film Collectors tahun 2020. Film diawali dengan ulah seorang pria bernama Dongko yang berhasil membuat geger warga Korea Selatan, di mana doi telah mencuri sebuah patung Buddha peninggalan dinasti Goryeo dari kuil Hwangryong, yang padahal para biksu di sana sudah menjaga patung itu selama 1000 tahun lamanya, tetapi mereka malah kecolongan hanya dalam satu malam. Di sini, detektif bernama Park yang menangani kasus ini pun merasa cukup jengkel, karena belakangan ini telah terjadi beberapa kasus pencurian dengan ciri-ciri serupa, yaitu pelakunya selalu meninggalkan bungkus Chocopie. Di tempat lain, seorang kolektor benda antik sekaligus pengusaha kaya raya bernama Sang-gil baru saja selesai membangun museum pribadinya, di mana museum itu dilengkapi dengan sistem keamanan super canggih yang dirancang oleh arsitek sebut saja Lee. Tetapi bukannya memberikan apresiasi atas kerja keras tersebut, suatu malam Sang-gil malah mengutus tangan kanannya yang merupakan seorang gangster bernama Gwang-chul untuk membunuh Lee. Alasannya adalah karena doi khawatir apabila suatu saat Lee berkhianat dan mencuri benda-benda antik dari dalam museum miliknya. Lantas saat itu juga mulut Lee langsung dikaitkan dengan mata pancing, kemudian ditenggelamkan ke danau agar dapat disiksa perlahan sampai meninggal. Di sisi lain, Dongko mulai gencar menawarkan patung Budanya ke beberapa penadah demi mendapatkan cuan. Namun setelah mundar-mandir ke sana kemari, masih saja belum terjual, sebab harga yang ditawarkan padanya masih terlalu rendah. Sampai suatu hari, tiba-tiba Dongko mendapatkan telepon dari seorang misterius yang berniat membeli patung Buddha itu dengan harga tinggi. Alhasil, keesokan harinya ia pun diminta datang ke sebuah kapal, di mana kapal itu dijaga ketat oleh Gwang-chul serta anak buahnya. Dan tak berselang lama, Nona Yun tiba di sana. Jadi usut punya usut, Nona Yun ini diutus oleh Sang-gil untuk membeli patung tersebut, karena memang sejak lama Sang-gil ingin memilikinya sebagai koleksi. Setelah melakukan pengecekan dengan cukup teliti, maka dinyatakanlah bahwa patung itu benar-benar asli. Kemudian, Dongko pun dibawa ke sebuah kasino untuk melakukan transaksi, di mana pembayaran dilakukan menggunakan chip judi senilai $200.000 카지노에서 돌린 캐시가 제일 안전한 건 몰라요? yang nanti bisa ditukar dengan uang tunai. Namun amat sangat bodoh, di sini Dongko malah kalap bermain judi, bahkan sampai-sampai mengorbankan semua chipnya dalam taruhan. Dan sialnya doi kalah telak, sehingga lenyap sudah $200.000 tadi. Ya, meski begitu rasa apesnya sedikit terobati, sebab Dongko jadi memiliki banyak waktu untuk menghabiskan malam bersama Nona Yun dengan dinner di resto mewah. Ditambah lagi Nona Yun juga menawarkan sebuah misi pencurian benda antik yang lagi-lagi sedang diincar oleh Sang-gil, yaitu sebuah mural pada makam peninggalan kerajaan Goguryeo. Dan bukan Dongko namanya kalau tidak doyan duit. Tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung menerima job menggiurkan itu karena dijanjikan bayaran besar. Sebelum memulai aksi pencurian mural, keesokan harinya Dongko mengajak seorang pria bernama Jones untuk bekerja sama dengan ditemani oleh Hyeri, saudara tirinya. Karena usut punya usut, dulunya Jones ini adalah seorang arkeolog yang telah mempelajari makam kerajaan Goguryeo secara mendalam. Walaupun pada awalnya doi sempat menolak, namun akhirnya berubah pikiran setelah dijanjikan bayaran besar. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun langsung menyusun rencana pencurian mural. Mulai dari memetakan lokasi, mencari cara mengelabui penjaga, dan lain-lain. Singkat cerita, Dongko serta Jones terbang ke Tiongkok tempat makam Goguryeo berada, dan di sana tampak seorang pria bernama Byung memberikan sambutan, di mana doi memang telah ditugaskan oleh Sang-gil untuk memandu sekaligus mengawal aksi pencurian. Lalu ketika tiba di lokasi pencurian, tanpa disangka-sangka, ternyata penjagaan di sana sudah diperketat sejak beberapa tahun terakhir. Tetapi untunglah, Dongko ini selalu memiliki ide brilian dalam memecahkan masalah, sehingga dirinya berhasil memimpin perjalanan ke dalam makam. Di sini langkah pertama yang mereka lakukan adalah menyemprotkan cairan penyeimbang, agar nantinya mural tersebut tidak hancur saat diambil dari tempatnya. Setelah itu, bagian demi bagian mulai dipisahkan menggunakan gergaji mesin. Tetapi di tengah aksi pencurian yang berjalan cukup lancar ini, tiba-tiba, Byung malah berkhianat dengan hendak mengambil alih semua mural sambil menodongkan pistol.
Alhasil, seketika terjadilah pertikaian di dalam sana, hingga pada akhirnya Byung dapat ditumbangkan berkat kerjasama Donggo serta Jones. Lalu di saat bersamaan terungkaplah sebuah fakta mengejutkan, di mana ternyata Byung ini memang sengaja ditugaskan untuk menghabisi mereka. Namun ketika kembali ke Korea Selatan, Donggo mencoba bodoh amat atas kejadian sebelumnya. Toh mau bagaimanapun Doi tetap membutuhkan bayaran dari Sang-gil. Ya, intinya semua dibiarkan mengalir begitu saja. Sampai di suatu kesempatan, tiba-tiba perhatian Donggo tertuju pada bekas luka di tangan Sang-gil yang mengingatkannya akan kejadian di masa lampau. Di mana saat itu Donggo yang masih kecil sedang mencari harta karun bersama ayahnya melalui sebuah lubang galian di bawah tanah. Tetapi sekembalinya dari lubang tadi, sang ayah telah dibunuh oleh seorang pria dengan bekas luka di tangan sama seperti milik Sang-gil sekarang. Lebih parahnya, setelah merampas harta karun berupa guci antik dari tangan Donggo, pria tersebut langsung mengubur Donggo hidup-hidup bersama mayat ayahnya sambil meninggalkan sebungkus chocopie. Beberapa hari kemudian, Sang-gil memutuskan kembali memperkerjakan Donggo karena misi pencurian sebelumnya dapat dituntaskan dengan baik. Di mana pada kesempatan kali ini, mereka tengah membahas sebuah pedang peninggalan dinasti Joseon bernama Excalibur yang memiliki nilai sangat fantastis. Awalnya, Sang-gil berpikir bahwa pedang itu sudah disimpan di Museum Negara. Tetapi Donggo meyakinkan bahwa pedang di Museum Negara adalah palsu. 조선 건국의 상징인 그 보검을 관에 묻었다. Perkataan itu pun diperkuat dengan sebuah kertas berisikan titah kerajaan yang menyatakan jika pedang Excalibur memang dikuburkan di makam Seolyong. 좋은 지적이십니다. Dan keaslian dari titah tersebut dikonfirmasi langsung oleh ahli sejarah kepercayaan Sang-gil, sebut saja Mr. Jin. Usai mendengarkan semua penjelasan tadi, akhirnya Sang-gil sepakat untuk mencuri pedang Excalibur dan bersedia memfasilitasi segala kebutuhan di dalamnya. Tapi sebelum meneruskan kerjasama lebih jauh, Donggo malah mempertanyakan keseriusan Sang-gil dalam memiliki pedang Excalibur dengan alasan Doi tidak mau bekerja pada orang yang salah. Alhasil, saat itu juga Sang-gil langsung mengajak berkeliling ke dalam museum pribadinya, di mana pemandangan tak biasa ini membuat Donggo sangat takjub. Namun dari sekian banyak benda bersejarah di sana, ada satu paling mencuri perhatian. Tidak lain adalah sebuah guci antik yang ditemukannya beberapa tahun silam. Jadi, memang terbukti kalau Sang-gil ini adalah penjahat besar dari masa lalunya. Beberapa jam kemudian, Sang-gil memerintahkan Gwangcheol untuk terus memantau pergerakan Donggo serta memperbolehkan membunuhnya jikalau terjadi sesuatu di luar rencana. Saat hari berganti, tampak Jones baru saja membeli mobil baru setelah menerima pembayaran hasil pencurian mural. Di sini wajahnya pun semakin sumringah, tak kala Donggo kembali menawarkan misi pencurian benda bersejarah dengan bayaran lebih besar dari sebelumnya. Namun sebelum itu, mereka harus merekrut seorang pria bernama Won-hee, yaitu seorang penggali tambang batu bara profesional yang baru saja keluar dari penjara akibat suatu perkara. Beralih ke sisi lain, tampak Gwangcheol sedang mengambil alih tempat karaoke dengan memporak-porandakannya sambil memaksa si pemilik menandatangani surat jual beli. Sebab usut punya usut, ternyata tempat karaoke ini berada persis di seberang makam Seolyong, lokasi pedang Excalibur dikuburkan. Di mana Donggo berencana mencuri pedang itu melalui jalur bawah, yaitu dengan menggali lubang bawah tanah dari tempat karaoke menuju makam. Itulah mengapa Doi sampai merekrut Won-hee yang notabene adalah tukang gali profesional. Tetapi mereka harus melakukan pencurian sesegera mungkin, dikarenakan pemerintah telah merencanakan restorasi pada makam tersebut. Sehingga suatu ketika Won-hee mengajak beberapa tukang gali lain ke dalam misi pencurian, agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Dan dikarenakan para penggali itu berasal dari jauh, di sini ayah angkat Donggo yang bernama Hong langsung menyewakan sebuah rumah sebagai tempat tinggal sementara. Masih di hari yang sama, Donggo serta kawan-kawan mulai melakukan pemetaan di wilayah sekitar makam. Di sini didapatkanlah kesimpulan bahwa dari 30 hari yang tersisa sebelum restorasi dimulai, mereka harus menggali lubang sepanjang 200 meter. Jadi setidaknya harus menggali 7 meter setiap harinya. Sampai akhirnya tibalah hari eksekusi, di mana sesuai rencana yang telah dibuat, titik awal penggalian berada di tempat karaoke sebelumnya. Dan supaya aksi mereka ini tidak dicurigai oleh orang di luar sana, maka setiap kali ada pengunjung akan selalu ditolak dengan alasan sudah penuh. Sementara itu Gwangcheol mendapatkan tugas untuk terus bernyanyi menggunakan suara keras, agar menyamarkan suara alat-alat gali di dalam sana.
mengingat tempat karaoke itu sendiri berada di jantung kota yang notabene dipadati oleh mobilitas warga. Seiring berjalannya waktu, mereka juga melakukan eksperimen menggunakan cairan kimia yang nantinya akan digunakan untuk menghancurkan dinding tebal pada pelindung peti di dalam makam. Namun setelah beberapa hari penggalian berlangsung, suatu ketika masalah demi masalah mulai bermunculan, di mana detektif Park yang sebelumnya menangani kasus pencurian patung Buddha di kuil Hwangyong tiba-tiba memaksa masuk ke dalam tempat karaoke karena mencurigai sesuatu. Kemudian saat memeriksa sebuah ruangan, tanpa disangka-sangka, ternyata Donggo dan kawan-kawan sudah menyamar menjadi pendaki gunung yang sedang melepas penat usai melakukan pendakian panjang. Bahkan, di sini Donggo juga berpura-pura menyukai sesama jenis, sehingga membuat si detektif segera kabur dari sana akibat jijik. Sialnya, baru saja selesai satu masalah, mereka langsung dihadapkan dengan masalah lain. Won-hee mengatakan jika penggalian belum bisa dilanjutkan karena terhambat oleh bebatuan besar, di mana satu-satunya jalan keluar adalah meledakkan batuan tersebut. Namun sudah pasti ledakan itu akan menarik perhatian banyak orang, sebab pusat ledakannya sendiri akan berada tepat di bawah jalan raya. Alhasil, Donggo pun mencanangkan sebuah ide brilian, di mana ia hendak meledakkan beberapa tabung gas di atas jalan demi menyamarkan suara ledakan bom di bawah tanah. Dan terbukti rencana itu berhasil. Singkatnya, setelah melakukan penggalian cukup melelahkan dari hari ke hari, akhirnya tim Donggo berhasil menembus gorong-gorong di bawah makam, sehingga dari sini mereka hanya perlu menyusuri gorong-gorong tersebut, sampai berada tepat di bawah peti pedang Excalibur. Berpindah ke tempat lain, tampak Nona Yun menemui arsitek Lee yang sebelumnya berusaha dibunuh oleh Guangzhou, di mana ternyata Nona Yun ini sengaja menyelamatkan Lee dari kejadian itu, sebab ia hendak menggali informasi terkait sistem keamanan di museum demi mencuri benda-benda antik di dalamnya, atau bisa dibilang doi hendak berkhianat dari Sanggil. Bahkan tidak hanya Nona Yun, ternyata Guangzhou juga memiliki rencana sendiri untuk mengkhianati Sanggil, karena selama ini selalu diperlakukan seenak jidat. Sampai-sampai doi menyewa beberapa pembunuh bayaran yang diketuai oleh seseorang sebut saja Viper. Hingga tibalah hari terakhir sebelum restorasi dimulai, di mana saat itu Donggo serta John setelah berhasil menemukan bagian bawah peti, dan kebetulan di atas sana hujan turun dengan sangat deras, sehingga pergerakan mereka jadi lebih leluasa untuk melancarkan tahapan berikutnya. Di antaranya seperti melelehkan dinding kapur pelindung peti, kemudian membuat sebuah lubang kecil untuk memastikan bahwa di dalamnya memang terdapat pedang Excalibur. Sementara di sisi lain, tampak Sanggil tengah memantau aksi pencurian tersebut, dan doi melihat apabila pedang incarannya benar-benar ada di dalam peti. Tapi meski begitu, perjuangan mereka belum berhenti sampai di sini, sebab Donggo masih harus mengebor dinding pelindung terakhir pada peti yang terbuat dari granit, dan sudah pasti pekerjaan ini akan memakan banyak waktu, dikarenakan granit itu sangatlah kokoh. Bahkan saking lamanya, Guangzhou sampai menyusul turun ke bawah sana, demi memastikan semuanya masih berjalan sesuai rencana. Namun di saat bersamaan terjadilah hal di luar dugaan, yaitu alat bor mereka malah konslet akibat air hujan yang menggenangi tempat itu. Lebih parahnya, Donggo malah terlibat adu mulut dengan Guangzhou sampai-sampai terjadi baku hantam di antara mereka, di mana hal ini membuat Sanggil marah besar. Singkat cerita, Donggo serta Jones dapat keluar dengan selamat setelah berhasil mengalahkan Guangzhou. Namun kedatangan mereka langsung disambut oleh Sanggil yang menodongkan pistol karena misi pencurian telah gagal. Tetapi di sini Donggo mengatakan jika masih ada kesempatan untuk mendapatkan pedang Excalibur, yaitu menggunakan rencana kedua yang memang telah dipersiapkan. Pertama-tama, beberapa orang ditugaskan untuk membuat kekacauan di depan pemakaman dengan mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Kemudian, Donggo serta Jones yang telah menyamar menjadi petugas restorasi akan masuk ke pemakaman dengan alasan ingin melakukan pengamanan dari kekacauan di luar sana. Nah, dikarenakan restorasi makam akan dilaksanakan dalam waktu dekat, maka sejumlah alat berat memang sudah dipersiapkan di sana. Sehingga ini menjadi keuntungan bagi Donggo, karena doi dapat menggali lebih cepat menggunakan alat-alat tersebut. Tentunya sambil terus diawasi oleh Sanggil serta anak buahnya. Sementara itu, tampak Nona Yun mulai menjalankan aksinya dalam menjarah museum pribadi Sanggil, selagi bosnya itu masih sibuk di luar sana. Singkat cerita, Donggo berhasil mengeluarkan peti dari makam, dan ia meminta Sanggil turun ke bawah sana untuk menjadi orang pertama yang memegang pedang Excalibur. Namun saat peti itu dibuka tanpa disangka-sangka, ternyata di dalamnya kosong.
Sebab usut punya usut, selama ini Dongko hanya mengarang soal keberadaan pedang Excalibur yang sebenarnya memang tidak pernah ada di makam Seolyong. Alhasil, kejadian ini membuat emosi Sang-gil tak terbendung, sampai-sampai terjadilah pertikaian di bawah sana. Dalam adu mulut inilah Dongko mengajak flashback ke masa lalu, dengan menjelaskan bahwa dirinya adalah bocah kecil yang pernah dikubur hidup-hidup oleh Sang-gil. Tetapi setelah mendengar penjelasan itu, Sang-gil tidak menunjukkan rasa bersalahnya sama sekali dan malah menembak Dongko. Namun setelah tembakan dilepaskan, tiba-tiba alat berat di atas sana menjatuhkan pasir ke arah Sang-gil, sehingga Dongko memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik sampai membuatnya tersudut. Tetapi Dongko tidak langsung menembaknya sampai tewas, karena ada cara lain untuk balas dendam yang lebih epik. Tidak lain dan tidak bukan adalah mengubur Sang-gil hidup-hidup bersama sebungkus Chocopie, sama seperti yang dulu dilakukan padanya. Dan ternyata, Dongko bisa melakukan semua ini berkat bantuan teman-temannya yang sudah berdatangan ke TKP dengan melumpuhkan beberapa anak buah Sang-gil. Sementara di tempat lain juga terjadi hal di luar dugaan, di mana benda-benda antik di dalam museum sudah raib duluan sebelum dijarah Nona Yun, dan terdapat sebuah kertas bertuliskan ejekan sekaligus lubang galian besar di lantai yang membuatnya sadar bahwa semua ini adalah ulah Dongko serta kawan-kawan. Di sisi lain, rombongan pembunuh bayaran Viper masih belum beranjak dari tempatnya karena mereka belum mendapatkan aba-aba dari Guangzhou, yang padahal Guangzhou sendiri mungkin telah meninggal di lubang galian. Keesokan harinya, tampak 2 buah truk besar telah terparkir di depan Museum Negara, yang di dalamnya terdapat benda-benda bersejarah dari Museum Sang-gil. Sebab usut punya usut, Dongko serta kawan-kawan berniat mengembalikan semua benda itu ke tempat semestinya, demi memelihara warisan leluhur mereka. Selain itu, sebenarnya Dongko telah bekerja sama dengan Detektif Park, di mana doi bersedia menyerahkan semua benda bersejarah di dalam museum pribadi Sang-gil, asalkan si detektif tidak mengusik rencananya. Itulah mengapa semenjak kejadian di tempat karaoke pada malam itu, Detektif Park tidak pernah muncul lagi untuk melanjutkan penyelidikan. Kemudian beberapa kebenaran mulai terungkap soal kejadian-kejadian yang sebenarnya memang telah direncanakan oleh Dongko. Mulai dari menyogok ahli sejarah kepercayaan Sang-gil agar mau membuat kesaksian palsu tentang keberadaan pedang Excalibur di makam Seolyong. Kemudian, Dongko sengaja memecah timnya saat hari terakhir pencurian, di mana dirinya serta Jones akan meneruskan gimmick pencurian pedang Excalibur, sementara Won-hee, Hyeri, Hong sekaligus beberapa penggali bantuan akan berfokus membobol museum pribadi Sang-gil. Lalu bagaimana dengan pedang Excalibur yang sempat dilihat oleh Sang-gil? Ternyata itu hanyalah video rekaman Hyeri yang telah dibuat beberapa hari sebelumnya menggunakan pedang replika. Namun apakah perjuangan mereka selama ini tidak menghasilkan cuan? Tentu saja tidak, karena ternyata Sang-gil juga menyimpan banyak uang di dalam museum itu, yang sudah pasti langsung disikat oleh Dongko serta kawan-kawan. Film pun diakhiri dengan adegan petugas restorasi yang menemukan Sang-gil di dalam makam, untuk kemudian dibawa ke rumah sakit dan diinterogasi lebih lanjut oleh polisi. Sementara di sisi lain, nama Nona Yun pun ikut terseret atas tindak kejahatan Sang-gil, sehingga doi harus membuat klarifikasi, yaitu dengan memposisikan dirinya sebagai asisten polos yang tidak berdaya agar dapat terhindar dari hukuman berat. My head is heavy, let me